Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pemilihan alternatif dengan menggunakan Incremental Internal Rate of Return atau IRR. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai Incremental Benefit Cost Ratio, maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Incremental Internal Rate of Return. Pada dasarnya dan pada prinsipnya, cara-cara dan prosedur yang dilakukan ini sama. Nanti kita lihat di mana samanya. Oke, kita masuk dulu ke konsepnya. Sama halnya dengan metode sebelumnya, nilai internal rate of return ini belum bisa menjelaskan apakah alternatif yang mempunyai IRR terbesar merupakan alternatif yang terbaik ya, atau sebaliknya. Karena bisa dilihat pada gambar 5.11 ini, kita lihat ketika nilai MAR-nya di MAR 1, NPV ini pada tiga alternatif ini menunjukkan di mana NPVA lebih besar daripada NPVB dan NPVB lebih besar daripada NPVC. Tetapi jika MAR-nya kita geser, maka nilai NPV-nya akan berbeda lagi, dan ternyata NPVB yang lebih besar ya, NPVB lebih besar daripada NPVC dan lebih besar daripada NPVA. Oleh karena itu, nilai NPV itu akan sangat dipengaruhi oleh posisi relatif dari nilai MAR investasi. Kita sudah membahas apa saja yang mempengaruhi nilai MAR itu pada pertemuan sebelum UTS ya, jadi saya tidak mengulang di sini. Oke, langsung kita masuk ke analisis incremental. Analisis incremental IRR atau AIRR ini merupakan kelanjutan dari analisis IRR jika jumlah alternatif yang tersedia tidak tunggal dan kita perlu menentukan ranking atau prioritas alternatif. Hal ini terjadi karena nilai IRR terbesar tidak dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan alternatif terbaik. Dalam arti kata, IRR terbesar tidak selalu menjadi alternatif yang terbaik. Oleh karena itu, untuk menentukan alternatif mana yang terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia, maka akan sangat ditentukan di mana posisi MAR ini ya terhadap IRR. Metode incremental IRR ini konsepnya adalah membandingkan setiap alternatif dengan alternatif yang lain sehingga betul-betul diperoleh alternatif yang terbaik. Metode pemilihannya sama sebenarnya seperti incremental benefit cost ratio yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi dia ini disamakan dengan metode kompetisi dalam olahraga yang diawali dengan menderet peserta melalui indikator tertentu. Selanjutnya dilakukan pertandingan mulai dari deret rendah ya. Nanti lebih jelasnya ilustrasinya bisa kita lihat di gambar 5.12 nanti ya. Penderetan ini ya. Sebentar kita lihat 5.12. Nah, oke. Jadi kita tandingkan dulu ini ya. Ini adalah D1 ditandingkan dengan C1. D1 ini adalah defender dan C1 adalah challenger. Yang mana yang menang, winner 1 akan ditandingkan dengan defender dengan challenger yang kedua. Kemudian dapat winner kedua ya. Winner kedua ini akan dihadapkan dengan challenger ketiga hingga mendapatkan winner ketiga. Kemudian winner ketiga akan dihadapkan dengan challenger keempat ya. Ini winner ketiga menjadi defender jadi ya. Maka akan mendapatkan winner keempat dan begitu seterusnya hingga mendapatkan winner yang terakhir ya. Nah, penderetan untuk menentukan ranking sama seperti incremental benefit cost ratio. Untuk menentukan ranking sementara ini ya didasarkan pada investasi terkecil menuju yang terbesar ya. Jadi nanti kalau ada alternatif, teman-teman harus merankingkan sementara mulai dari nilai alternatif terkecil hingga terbesar. Investasi terkecil kita sebut dia terbaik sementara, yang kita sebut defender awal itu ya, defender, dan terbaik berikutnya disebut challenger ya. Sedangkan terbaik dari pertandingan tersebut kita sebut winner ya.
Oke, kita lihat contohnya. Jadi kita punya suatu proyek investasi dan ada 3 alternatif proposal di sini dengan cash flow estimate-nya seperti tabel berikut ya. Punya nilai estimasi, kemudian annual income, nilai sisa, dan umur investasi. Ya, umur investasi sama. Nilai investasinya ya bisa dilihat di sini. Alternatif A 15 miliar, B 18 miliar, C 25 miliar. Kemudian annual income alternatif A 3 miliar, alternatif B 3,8 miliar, alternatif C 4,2 miliar. Nilai sisa alternatif A 2 miliar, alternatif B 1 miliar, dan alternatif C 1,5 miliar. Kita disuruh mencari alternatif mana yang terbaik dari ketiga alternatif ini dengan metode incremental internal rate of return, dan ditetapkan MAR-nya adalah 15% per tahun. Oke, tadi telah disebutkan ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu prosedurnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu semua alternatif yang tersedia. Di soal tadi ada 3 ya. Kemudian kita hitung IRR masing-masing jika IRR-nya kurang dari MAR, maka alternatifnya akan gugur ya. Kalau gugur, kita eliminir. Yang tidak gugur akan kita ranking ya. Jadi yang kita masuk ke prosedur ketiga, kita susun ranking alternatif sementara berdasarkan nilai investasi yang terkecil ya. Kemudian bandingkan alternatif pertama, kita sebut defender, dan alternatif yang kedua, ini berdasarkan ranking ya, kita sebut challenger. Dan kita hitung selisih cash flow-nya dengan menghitung selisih dari alternatif challenger dikurangi dengan alternatif defender ya. Dan kita sebut dia delta cash flow dari C ke D ya. Kemudian kita akan hitung delta IRR dari C dan D ini berdasarkan cash flow tersebut ya. Kemudian kita bandingkan tadi ya nilai IRR-nya jika dengan MAR ya. Jika delta IRR ini lebih dari MAR, maka alternatif challenger akan menjadi yang terbaik. Jadi alternatif yang kedua akan menjadi yang terbaik. Sebaliknya, jika delta IRR dari CD ini kurang dari nilai MAR, maka alternatif defender yang terbaik. Dari pemenang itu kita akan menandingkan lagi, atau kita akan melakukan pertandingan lagi dengan alternatif yang ketiga ya. Untuk prosesnya sama, jadi kita tandingkan dengan alternatif ketiga yang kita sebut dia challenger ketiga, dan pemenang dari IRR-CD ini kita sebut defender ya. Kita cari cash flow-nya, kemudian kita hitung IRR berdasarkan delta cash flow-nya, kemudian kita cari nilai IRR apakah lebih dari MAR atau kurang dari MAR ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang tadi kita selesaikan. Tadi ada 3 alternatif ya. Oke. Tahap pertama, kita cari masing-masing alternatif ini apakah dia memenuhi di atas nilai MAR atau tidak. Kalau ada salah satu dari alternatif ini mempunyai nilai yang di bawah MAR, nilai IRR yang di bawah MAR, maka kita eliminasi ya. Jadi kita tidak perlu menandingkan ya, karena dia sudah gugur di awal. Kita cek alternatif A ya. Masih ingat ya, internal rate of return di sini memakai NPV. Jadi semua transaksi kita alihkan ke waktu present ya. Oke, untuk NPV nilai investasinya minus, tidak perlu dikali dengan faktor bunga karena sudah di waktu sekarang. Kemudian ada annual income-nya. Annual income-nya kita notasikan dengan P per A. Kemudian suku bunga sudah diketahui ya. Suku bunga ini akan dicari. Kemudian N-nya 10 tahun tadi. Kemudian ada nilai sisa ya 2 miliar ya, plus nilai sisa ya bernilai positif ya. Notasinya adalah P per F karena NPV, maka P di atas, F di
bawahnya karena nilai sisa merupakan nilai masa depan atau future. I-nya nanti dicari, N-nya 10 ya. Oke. Karena nilainya adalah 15, kita coba di antara itu ya. Boleh teman-teman coba 12 ya. Atau di atas itu 12 18 ya. Kita coba yang 12 dulu. Ini ya, masukkan. Ini tinggal lihat di tabel ya. Oke, jadi nilai I ini teman-teman cari sendiri ya. Nilai I-nya teman-teman yang tentukan sendiri. Kita mau mencari interpolasi antara nilai negatif dan nilai positifnya ya. Ini masukkan angkanya, masukkan annualnya ya. Ini faktor suku bunga, lihat di tabel saja. Hasilnya adalah 2,594 miliar. Kemudian kita maju lagi ya di I18 ya. Di I18 langsung saja sih menurut saya I15 ini kan marnya ya. Jadi langsung saja loncat ke 18. Kita coba, kita masukkan, ini adalah nilai investasi, ini adalah annual benefitnya, annual income-nya, dan ini adalah nilai sisa. Ini tinggal lihat di tabel ya. Hasilnya adalah minus 1,1358 miliar. Oke, dengan cara interpolasi ya, suku bunga dari NPV plus ditambah nilai NPV plus itu per NPV plus ditambah NPV min dikali suku bunga dari NPV min ditambah NPV plus ya. Kalau di sini kan nilai positif negatifnya ada di antara 15 dan 18 ya. Maka kita ambil 18 dan 15. Ini untuk NPV positif dan ini untuk NPV yang negatif ya. Oke, NPV positif ada di 15% ditambah dengan nilai NPV positifnya berapa? 551, oke, per NPV positif 551 plus NPV negatif ya. Ini mutlak, nilai mutlak, jadi walaupun negatif tetap dipositifkan. Kemudian ini adalah NPV negatif, ini selisih ya, berarti ini selisih NPV negatif dikurangi dengan NPV positif ya. Jadi 15% ini ditambah 0,98%, hasilnya adalah 15,98%. Nilainya lebih dari MAR, di mana MAR adalah 15%, jadi alternatif A layak secara ekonomis ya. Jadi dia hitung dulu, 12 masih positif, kemudian dia coba 15 masih positif, tapi kalau mau coba 18 nggak apa-apa, 18 langsung. Kemudian dicoba 18 sudah bernilai negatif. Kalau sudah ketemu nilai positif dan negatif, tinggal diinterpolasikan saja ya. Kemudian alternatif B ini formulanya masih sama ya, investasi tidak perlu dikali faktor bunga karena sudah nilai present tapi nilainya negatif. Kemudian ini adalah faktor suku bunganya ya, ini annual benefit, nilainya positif. Ini adalah faktor suku bunga P per A, I-nya nanti yang mau dicari, N-nya 10 tahun. Kemudian ini adalah nilai sisa positif, simbolnya P per F karena dia harus dikonversikan dengan nilai sekarang, dan nilai per future karena dia merupakan nilai masa depan. I-nya mau dicari, N-nya sudah diketahui. Oke, dicoba 12% masih positif ya. Oke, 37 miliar. Kemudian dicoba 15%, ini coba-coba ya. 15% hasilnya berkurang jadi 1 miliar. Dicoba lagi 18%. Hasilnya negatif. Oke, sudah ketemu hasil positif, negatif. Kalau mau 12 langsung ke 18 juga tidak apa-apa, kurang lebih harusnya nilai IRR-nya pun tidak jauh berbeda ya karena interpolasi. Oke, sudah ketemu nilai positif, negatif kita masukkan. 15% merupakan I dari NPV positif. Kemudian nilai dari NPV positif adalah 1,3 miliar per NPV positif 1,3 ditambah negatifnya 731 ya. Dikali 18 dikurangi 15, hasilnya 16,929.
nilainya masih di atas MAR, maka alternatif B juga layak secara ekonomis. Oke. Kemudian kita masuk ke alternatif C. Sama ya, notasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kita cari ya, kita cari ternyata di 12. Kalau tadi di 12 kan semuanya masih positif ya. Ini positif, alternatif A masih positif. Nih ya, alternatif yang B juga masih positif. Ternyata di alternatif C yang 12 ini sudah negatif. Oleh karena itu kita coba mengurangi suku bunganya menjadi 10% agar ketemu NPV yang positif, agar kita bisa melakukan interpolasi ya. Dicoba-coba di I sama dengan 10% ya, dimasukkan ini investasi pada alternatif C berapa, kemudian annualnya berapa, dan sisanya berapa ya. Hasilnya adalah 1,3 ya, ada nilai positifnya. Sudah ketemu nilai positif dan negatif, kita bisa melakukan interpolasi ya. I NPV positif ada di 10 ya, harusnya ya, ada di 10. Kemudian NPV 10%-nya ini yang positif. NPV positifnya ada di 1,38 per NPV positif ditambah NPV negatif ya, ada di sini. Kemudian ini NPV negatif dikurangi NPV yang positif ya. Oke, 12 dikurangi 10. Dicari hasilnya 11,276. Untuk nilai IRRC ini ternyata kurang dari MAR. Jadi alternatif C ini tidak layak secara ekonomis. Jadi kita eliminasi saja ya. Dari ketiga alternatif C tidak layak, maka dua alternatif yang berhak maju untuk ditandingkan mana alternatif yang terbaik adalah A dan B. Kemudian tidak selesai sampai di sini. Kita majukan ya, kita buat tabel. Jadi yang maju ada alternatif A dan alternatif B ya. Kita buat tabelnya, ini alternatif A, B. Kemudian kita rankingkan berdasarkan prioritas dengan nilai investasi yang terendah. Kebetulan nilai A ini mempunyai nilai investasi yang terendah ya, yang lebih rendah daripada alternatif B. Maka kita tulis dulu alternatif A ini prioritas 1, alternatif B prioritas 2. Kita buat tabelnya, ini investasi, annual income, nilai sisa, dan umur investasi. Kemudian kita selisihkan, yang kita sebut selisih dari cash flow B kurangi A. Kita kurangkan 18 dikurangi 15 minus 3 miliar ya. Kemudian annual income B dikurangi A adalah 800 juta. Kemudian nilai sisanya di sini minus 1 miliar ya. Dengan NPV ya, formulanya sama ya. NPV delta cash flow sama dengan min investasi ditambah annual P per A N ditambah S P per F I N ya. Oke. Kenapa di sini minus? Karena nilai delta cash flow ini minus, jadi berubah jadi minus ya. Untuk nilai investasinya tetap minus ya, minus. Kemudian annualnya plus dan nilai sisanya minus, udah berubah minus ya, karena nilai sisa dari alternatif B kurang dari nilai sisa dari alternatif A. Oke. Jadi ini nanti dimasukkan berdasarkan formula ini, nanti disesuaikan dengan nilai ini ya. Oke, jadi formulanya seperti ini. Untuk dapat mengetahui faktor suku bunganya, kita coba-coba ya. Kita coba di I sama dengan 15% masih positif. Kemudian I 8%, 18% masih, ini positif ya, maaf, ini positif, masih positif. Kemudian I di 20% masih positif, I di 25 baru dia bernilai negatif ya. Kita sudah dapat ini adalah nilai untuk positif dan ini negatifnya ya sudah. Ini NPV positif itu 20% ditambah dengan NPV, nilai NPV positif dibagi NPV positif ditambah NPV negatif dikali
NPV negatif ini ya dikurangi dengan NPV positif ya. Oke, di sini langsung saja 20% ditambah 2,169 jadi 22,169. IRR dari B-A ini lebih besar dari 15%. Maka challenger atau alternatif B ini yang terbaik ya, atau lebih baik dari alternatif A. Jadi kesimpulannya dari soal ini ya, alternatif B lah yang paling terbaik ya. Oke. Sampai di sini silakan jika ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke depresiasi dan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.